Bagaimana cara mengirim email lamaran kerja agar cepat dipanggil? Oke, di sini aku ingin sharing terkait hal tersebut yang menjadi problem atau banyak kendala dari fresh graduate ataupun mereka yang udah experience, yang mana mengirimkan email atau mengirimkan lamaran kerja via email itu jarang dipanggil. Nah, sebelum aku buat suatu step by step ataupun tutorial kali ini, aku ingin disclaimer bahwasanya ini berdasarkan dari pengalaman pribadi. Jadi ini adalah pengalaman pribadi dan untuk asumsi nantinya diterima atau tidak itu adalah keputusan mutlak dari perusahaan, tapi dari sisi kita adalah kita bisa memaksimalkan, kita bisa mencoba untuk mengembangkan apa yang kita bisa lakukan seperti itu ya. Karena memang dari beberapa case aku sendiri juga selain mengirimkan lamaran juga sering kali pernah mendapatkan email lamaran saat membuka suatu rekrutmen seperti itu, dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dari itu aku di sini ingin sharing tips sedikit mengenai apa yang sudah pernah aku lakukan, dan di sini aku sudah disclaimer bahwasanya kita hanya bisa di sini untuk memaksimalkan. Jadi untuk masalah diterima atau lolos tidaknya atau dipanggil tidaknya itu adalah urusan mereka dari sisi perusahaan, sedangkan kita harus bisa memaksimalkan atau mengoptimalkannya. Dengan cara apa? Dengan cara optimasi di lamaran kerja yang akan kita kirim by email. Lalu bagaimana caranya? Silakan kalian coba untuk buka emailnya terlebih dahulu. Nanti kita akan coba tes beberapa contoh email yang sudah pernah aku aplikasikan, dan itu juga kadangkala hasilnya positif, kadangkala juga nggak ada hasil. Yang penting kita udah mencoba seperti itu. Baik, di sini ada beberapa hal sebagai salah satu contoh ya di sini ya. Ini adalah posisi junior staff internal audit, di mana di sini untuk melamar atau apply di posisi tersebut di perusahaan GNT. Oke, nah di sini bahwasanya untuk kalimat email, untuk pengiriman email itu yang namanya pengiriman email itu adalah salah satu kalimat sapaan atau kalimat awal saat saat kalian itu ingin berkunjung ke suatu tempat. Nah, contohnya adalah seperti email. Email itu kita taruh body email di situ. Body email adalah seperti ya bisa dikatakan sebagai assalamualaikum lah seperti itu. Nah, maka dari itu kita nggak boleh langsung langsung masuk gitu aja. Kita harus punya attitude, kita harus punya etika. Jangan langsung drop lamaran tanpa kita nggak kasih pengantar satupun seperti itu ya. Nah, sebagai salah satu contoh adalah seperti ini. Di sini adalah ada yang namanya selamat pagi, ucapan selamat pagi Bapak Ibu HR GNT Express. Di sini aku tekankan bahwasanya kalian sebutnya itu Bapak atau Ibu, karena kita nggak tahu HRD mereka itu Bapak atau Ibu. Jangan tulis Bapak aja, jangan tulis Ibu aja seperti itu. Kecuali kalau memang kalian itu ada relasi, silakan. Nah, perkenalkan. Nah, di sini kalian bisa tonjolkan atau optimalkan bahwasanya perkenalan diri. Bahwasanya di sini perkenalan diri mengenai siapa nama lengkap kamu, usianya berapa, backgroundnya bagaimana, dan memperoleh informasi itu dari mana seperti itu agar lebih jelas. Kalian bisa lihat contohnya langsung di sini. Kalian juga bisa screenshot nanti untuk bisa diimplementasikan di email lamaran kerja yang kalian apply seperti itu. Yang selanjutnya, di paragraf selanjutnya adalah mengenai apa sih adanya email yang kalian kirimkan, bahwasannya kalian itu menginginkan yang namanya ketertarikan, ingin mendaftar di posisi tersebut dengan pengalaman yang apa. Nah, di sini kita sudah mulai masuk dari inti apa yang akan kita bahas agar kita bisa memaksimalkan dari potensi dipanggil lewat email lamaran kerja tersebut. Di sini kalian itu menginginkan adanya ketertarikan atau minat untuk mendaftar di posisi tersebut dengan background sebelumnya itu kalian punya pengalaman apa seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah saya tertarik mendaftar posisi di sini dengan pengalaman sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu saling kaitkan begitu antara pengalaman kerja sebelumnya dan posisi nantinya yang kalian akan apply atau lamar seperti itu. Nah, di sini sedikit dijabarkan mengenai job desk-nya secara singkat, padat, dan jelas saja. Lalu di sini adalah mengapa saya ingin mendaftar di situ? Karena di sini itu kalian bisa tonjolkan, kalian itu bisa note di sini bahwasanya
saya memiliki pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, requirement perusahaan. Biasanya ini ada di flyer job desk. Jadi saat kalian itu melihat suatu postingan lowongan kerja, jangan cuma dilihat posisinya, perusahaannya, deadline melamarnya, terus cara kirim lamarannya, itu enggak. Padahal di situ ada salah satu yang terpenting adalah job desk. Job desk di sini adalah kriteria atau requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bisa jadi nanti itu job desk-nya berbeda. Katakanlah social media officer. Social media officer yang kamu bayangkan itu nantinya menghandle sosmed, seperti itu ya. Tapi nanti realisasinya saat kamu diterima social media officer gak hanya menghandle sosmed, tapi juga ada bisa menghandle live, jadi talent juga, terus juga nanti jadi editor juga, jadi content planner juga. Dan terus nanti bisa jadi ada omset bulanan yang harus ditargetkan. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kalian perhatikan job desk dari posisi tersebut atau requirement-nya. Seperti itu ya. Nah, nanti tinggal kita kaitkan lagi nih. Nah, melakukan perjalanan dinas. Sebelumnya bekerja dengan 50% di office dan juga 50% di lapangan. Jadi kalian kaitkan bahwasanya untuk posisi yang nanti kalian lamar itu biasanya bersedia untuk perjalanan dinas. Nah, silakan kalian kaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Memiliki SIM A dan SIM C. Biasanya ada requirement atau kualifikasi tersebut harus memiliki SIM A dan SIM C karena memang perjalanan dinas ya. Nah, kalian tonjolkan kalian punya SIM A dan SIM C. Program Microsoft Office, paham dengan program tersebut, kalian juga tonjolkan terbiasa dengan Microsoft Office, bahkan kalian juga kalau misalkan punya keahlian di bidang lain, misalkan kayak Google Workspace, itu juga ada email perusahaan, kalian bisa tonjolkan di situ. Terus yang terakhir adalah melakukan kegiatan audit. SOP yang ditegakkan berdasarkan dari audit investigasi terhadap proses audit operasional melalui 3 cara dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa kaitkan antara pengalaman yang relevan, pengalaman sebelumnya dengan pengalaman atau posisi yang nanti akan kalian apply gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mendaftar posisi social media officer di suatu perusahaan dan kalian punya pengalaman social media officer atau social media specialist dan kalian itu matching antara pengalaman sebelumnya dengan pengalaman yang posisi yang akan kalian daftar seperti itu. Jadi dengan adanya bullet and numbering seperti ini bisa memperbesar peluang seperti itu ya, memperbesar peluang gitu ya. Jadi bukan mesti atau harus diterima atau harus dipanggil, enggak, tapi dengan memperbesar peluang karena memang kamu itu adalah kandidat yang match sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, setelah itu silakan kalian nanti akan closing atau kasih salam, terima telah saya lampirkan, terus juga nanti kalian ucapkan terima kasih seperti itu ya. Terus juga ungkapkan seperti besar harapan saya agar bisa diterima di perusahaan Bapak atau Ibu seperti itu. Terus di sini nanti kalian bisa lampirkan yang namanya CV ataupun format berkas lamaran kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini balik lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang ada yang cuma minta CV dan surat lamaran kerja, kadang cuma ada yang minta CV dan portofolio, kadang ada yang minta juga semua berkas lamaran lengkap. Ada nomor KTP, ada KTP, terus juga ada KK, terus juga ijazah, transkrip nilai dan lain sebagainya. Kalian harus perhatikan benar-benar terkait hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu template yang perlu kalian perhatikan dan kalian contoh bahwasanya di sini email itu bukan hanya untuk mendrop CV aja tanpa kata pengantar, enggak. Kalian harus punya pengantar di body email dan subjek email juga harus kalian sesuaikan sesuai dengan format subjek email yang akan dikirim. Nah, di sini ini adalah contoh yang pertama dan ini untuk contoh yang kedua sebagai salah contoh. Di sini misalkan mendaftar sebagai posisi tersebut. Lalu di sini juga nih, di sini kan ada apa yang aku tonjolkan, aku note, terus di sini juga ada lampiran. Bahwasanya di sini aku melakukan penekanan, ada 3 macam penekanan yang perlu kalian perhatikan bahwasanya kalian itu perlu melihat yang namanya tanggal postingan loker tersebut. Sebagai salah satu contoh, kita ambil contoh adalah loker tersebut itu diposting atau diupdate pada tanggal 1 Desember seperti itu ya. Pada tanggal 1 Desember itu kalian harus langsung apply juga secepatnya, bisa tanggal 1-nya, bisa tanggal 2-nya, bisa tanggal 3-nya.
Dan itu akan lebih baik lagi saat kalian mengirimnya di hari dan jam kerja. Jangan mengirimkannya terlalu lama misalkan 1 minggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya. Karena yang ditakutkan adalah proses rekrutmen atau proses screening itu sudah dimulai. Udah mulai proses interview, tapi kalian malah baru mendrop lamaran. Ya itu sama saja bohong, padahal kalian udah punya kecocokan, tapi udah prosesnya udah dimulai, ya gimana lagi, soalnya kan dari HR itu ada tenggang waktu seperti itu ya, biasanya untuk pengadaan karyawan itu 1 bulan. Jadi kalau misalkan kalian daftarnya itu nanti-nanti, maka kemungkinan kalian untuk dipanggil itu semakin kecil. Maka dari itu, 3 hal yang kalau kalian perhatikan agar kalian itu kemungkinannya semakin besar untuk dipanggil adalah mendaftar dengan secepat mungkin, kalau bisa di hari dan jam kerja. Jangan menunda-nunda sampai 1 minggu atau 2 minggu setelah postingan loker tersebut diupdate atau diposting, seperti itu ya. Karena kita kan nggak tahu setelah itu ada proses rekrutmen, proses yang sedang berjalan itu dari perusahaan apakah sudah dimulai atau belum, seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah memperhatikan job desk atau requirement yang ada pada flyer loker yang diupdate atau yang diposting. Kalian nanti bisa mix and match antara pengalaman kalian dengan posisi yang kalian apply berdasarkan dari job description ataupun kualifikasi, seperti itu. Kalau misalkan ada keinginan atau kebutuhan dari suatu perusahaan yang ingin melakukan perjalanan dinas, kalian bisa cantumkan kalian punya SIM A dan SIM C. Kalau misalkan kalian itu punya misalkan perusahaan itu membutuhkan seorang graphic designer yang menggunakan software desain seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, terus juga dan lain sebagainya, kalian tampilkan, kalian tonjolkan bahwasanya kalian pernah atau kalian mampu menggunakan software tersebut. CapCut juga bisa ditambahkan, Canva juga bisa ditambahkan, bahwasanya kalian itu bisa berbagai macam atau bervariasi tools maupun software yang biasa digunakan. Terus contoh yang terakhir adalah saat adanya kebutuhan perusahaan itu menginginkan kandidat yang memiliki kemampuan leadership atau berjiwa pemimpin. Nah, silakan kalian tonjolkan dengan pengalaman yang sebelumnya. Kalian itu pernah menjadi pemimpin di kegiatan apa, di organisasi apa, semasa kuliah atau semasa sekolah. Yang mana kalian itu bisa menghandle suatu tim kecil atau tim besar untuk mencapai target maupun tujuan tertentu. Bisa itu sales, bisa itu acara atau event, dan lain sebagainya. Itu adalah poin yang kedua. Terus yang poin yang ketiga adalah memperhatikan berkas lamarannya. Berkas lamaran itu adalah seperti ini, berkas lamaran. Berkas lamaran itu disesuaikan dengan apa? Dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang dibutuhkan oleh perusahaan, dia itu mintanya apa? Mintanya misalkan cuma CV. Ya udah, kirimkan CV-nya aja. Nggak usah terlalu lengkap. Dan ini juga karena menimbang berkas kita adalah berkas yang krusial, berkas-berkas pribadi begitu ya. Jadi kalau misalkan mereka cuma butuhnya CV, ya CV aja. Kecuali kalau misalkan mereka butuhnya berkas lamaran lengkap, silakan kalian susun berkas lamaran lengkap seperti ada CV, surat lamaran kerja, terus juga ada ijazah, transkrip, KK, KTP, sertifikat pendukung, sertifikat vaksin, terus juga ada SKCK juga dan lain sebagainya, seperti itu ya. Terus yang perlu diperhatikan pada poin ketiga ini adalah bahwasanya berkas lamaran lengkap itu kalau sudah disatuin, kalau sudah digabungin itu kalau bisa dikompres jadi maksimal adalah 1 MB. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Kalian bisa search di Google, kalian search kompres PDF. Jadi kalian bisa mengompres file PDF yang biasanya awalnya itu sekitar 3 atau 5 MB. Silakan kalian kompres misalkan melalui ilovepdf.com ini, dikompres biar kalau bisa itu maksimal 1 MB dengan tetap terbaca tulisan maupun tampilan berkas lamaran tersebut. Jadi ini tidak membebani atau terlalu berat bagi sisi HR untuk mendownload suatu berkas lamaran kerja. Ini sangat membantu banget, jujur sangat membantu banget kalau berkas lamarannya itu di bawah 1 MB. Jadi kalian susun, misalkan ada belasan halaman berkas lamaran kerja, kalian susun, misalkan udah jadi 5 MB, silakan kalian kompres agar bisa jadi 1 MB, seperti itu ya, di bawah 1 MB. Jadi 3 poin penting yang perlu dimaksimalkan tadi adalah bahwasanya di sini setiap loker yang udah diposting jangan menunda-nunda.
Jangan menunda-nunda. Ingat, karena di sini ada dua sisi, dari sisi pencari kerja dan sisi rekruter. Kita nggak tahu sisi rekruter itu udah melakukan proses tahap lanjut atau belum. Maka dari itu untuk antisipasinya adalah kalian melamar di awal waktu seperti itu ya. Terus yang kedua adalah mix and match berdasarkan job desk, kriteria atau kualifikasi dengan pengalaman kamu sebelumnya. Dan yang ketiga adalah berkas lamaran kerja yang harus sesuai dan kalau bisa itu di bawah 1 MB. Dan ini adalah pengalaman yang bisa aku share kepada kalian dan kebetulan juga tidak sedikit juga bisa tembus beberapa perusahaan lokal dan juga perusahaan multinasional. Dan beberapa juga ada yang tembus juga di program MT atau Management Trainee ataupun Management Development Program yang mungkin sedikit bisa membantu kalian. Jadi ini memperbesar kemungkinan kalian agar bisa diterima oleh perusahaan atau dipanggil oleh perusahaan tersebut. Jadi adanya email itu adalah perlu adanya yang namanya pengantar. Jangan langsung drop CV, jangan. Tanpa kata-kata pengantar seperti ini adalah suatu kata-kata pengantar itu, pengantarnya adalah seperti ini yang kita tampilkan pada body email. Jadi kita harus punya ini sebelum kita drop CV atau drop berkas lamaran kerja yang ini. Jadi kalian adalah punya attitude, punya etika. Kalau kalian ingin masuk ke suatu perusahaan, kalian punya sikap yang baik, tunjukkan attitude atau etika yang baik seperti itu. Jangan lupa tonton video yang lain di Home Teknologi karena channel ini membahas tentang tips karir dan tips teknologi lainnya. Apabila dari kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Home Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!